Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan suatu tema yang mudah-mudahan menjadi kebutuhan kita semua sebagai seorang entrepreneurship. Kita tahu persoalan mendasar bagi seorang pebisnis adalah tidak lakunya barang yang dia jual. Maka pada tema yang kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema yang saya kira cukup menjadi kebutuhan kita semua untuk menjadi seorang pebisnis, tentang bagaimana caranya supaya orang mau membeli produk kita. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi teman-teman semua yang memiliki produk yang hari ini barangkali sedang dalam proses melakukan satu penawaran untuk penjualan, kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Pertanyaan itu adalah, yang pertama, kenapa orang lain harus beli produk Anda? Ya, mungkin ini bisa Anda jawab dulu, Anda tulis. Kenapa orang lain harus beli produk Anda? Kemudian yang kedua, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Yang kedua, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Yang ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang? Yang ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang? Yang keempat, kenapa mereka tidak beli produk Anda? Nah, ini kebalikannya. Kenapa mereka tidak beli produk Anda? Yang kelima, bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Yang kelima, bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Jadi stop, jangan dulu lanjut sebelum Anda memikirkan jawaban dari pertanyaan tadi. Silakan pikirkan, ambil kertas kosong, tulis jawaban. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira menjadi pertanyaan mendasar bagi seorang salesman ya, ataupun marketing. Ya. Oke, mari kita bedah. Ya. Tentunya Anda sudah memiliki jawaban harusnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung sama-sama kita membedah apa yang harusnya menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, yang pertama adalah tuliskan 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Apakah karena lebih mudah diperoleh? Apakah karena lebih murah dari produk orang lain? Atau mungkin kelihatannya lebih eksklusif dari produk orang lain? Atau bisa jadi karena lebih variatif, lebih beraneka ragam jenis produknya, atau mungkin Anda lebih cepat cara melayaninya, atau mungkin bisa jadi rasanya lebih enak kalau Anda berbisnis kuliner, atau mungkin lebih tahan lama ya. Coba semakin banyak Anda menuliskan alasan-alasan mengapa orang lain harus membeli produk Anda, itu semakin lebih baik. Kemudian yang kedua, tuliskan alasan-alasan kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Nah, ini ada beberapa contohnya, misalnya, apakah memang sudah terbukti produk Anda itu sudah ditestimoni oleh orang lain, sehingga orang percaya pada produk Anda. Ya, sudah terbukti, ada testimoni, kemudian ada endorsement. Ya. Ada pihak yang ya, mempromosikan atau mendukung. Kemudian bukti lagi. Buktinya seperti apa? Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa memang produk Anda itu layak untuk dibeli? Kemudian apakah memang sudah tersertifikasi dari sebuah lembaga legal yang melabel bahwa produk Anda memang layak untuk dikonsumsi kalau dia memang produk-produk makanan ya. Seperti dari BPOM dan lain-lain.
Kemudian bagaimana kedekatan Anda dengan orang yang akan Anda tawarkan, ya, kedekatan. Kemudian siapa saja yang merekomendasikan. Coba buat sebanyak mungkin alasan-alasan yang membuat orang tuh percaya terhadap produk Anda. Semakin banyak semakin baik. Kemudian tuliskan alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Ya, jadi kita namanya jualan, nggak boleh lama-lama, harus beli sekarang. Jangan tunggu lama-lama, karena biasanya kalau sudah ditunda, itu cenderung orang akan berubah pikiran dan tidak lagi akan membeli. Jadi memang yang namanya proses penawaran produk itu bagaimana sesegera mungkin terjadinya yang namanya closing, ya. Jadi tuliskan alasan kenapa mereka harus beli sekarang tuh, misalnya tadi karena eksklusif, ya. Mungkin dianggap barang kita ini barang yang mewah atau barang yang dianggap barang yang berkelas gitu ya. Atau mungkin dia menganggap bahwa karena barang itu besok akan naik harganya. Nah, itu kan strategi bagaimana cara kita menjual. Harga sekarang dengan harga besok itu dibuat berbeda. Kemudian atau mungkin kita membuat suatu promo hanya berlaku untuk hari ini saja. Atau kita buat teori tentang scarcity atau keterbatasan. Kita sebut bahwa barang kita ini terbatas. Terbatas artinya barang itu menjadi harus segera cepat diburu, ya. Sehingga orang segera membeli sekarang. Kemudian besok produk tidak dijamin ada. Ini juga satu teori ataupun cara menjelaskan bahwa produk itu adalah terbatas. Kemudian diskon untuk hari ini saja. Nah, seperti tadi ya. Kemudian memberikan suatu bonus ataupun ya satu benefit tambahan yang diberikan apabila membeli produk kita pada hari ini. Silakan tambah lagi, pikirkan. Semakin banyak semakin baik. Kemudian tadi ya, pertanyaan, tuliskan 7 alasan kenapa orang lain tidak mau membeli produk Anda. Tadi barangkali kebalikan dari yang pertama ini. Ini apakah produk Anda mungkin sulit didapat? Atau mungkin harganya mahal, lebih mahal dari produk lain? Atau mungkin kualitasnya lebih jelek dari produk lain, atau mungkin servisnya buruk, lambat, ya. Kemudian rasanya nggak enak, lama, dan seterusnya. Oke, jadi hal-hal inilah yang mungkin harus Anda eksplorasi, ya, sehingga kita bisa merumuskan bagaimana seharusnya kita membuat agar produk kita itu bisa segera dibeli oleh konsumen kita. Kemudian yang terakhir, tuliskan bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda. Jadi apakah dengan diskon, gratis, bonus, hadiah, dan lain-lain. Ini penting ya, karena sekali lagi jangan sampai mereka berpikir untuk menunda pembelian. Apabila mereka melakukan penundaan, bisa jadi mereka berubah dan belum tentu mereka akan jadi membeli produk Anda. Jadi segera dikasih satu cara agar mereka langsung bisa merespon, dengan diskon kah, gratis kah. Biasanya orang Indonesia suka dengan bahasa gratis ya. Beli 2 gratis 1 ya, dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya hampir 80% keberatan yang diajukan oleh calon customer Anda adalah sama ya, seputar itu ya. Apakah ada diskonnya? Apakah ada hadiahnya? Apakah bisa gratis berapa? Dan lain-lain ya. Apa buktinya? Apakah ada testimoninya? Hal yang seperti itu sering ditanyakan oleh customer kita. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu kita untuk menjadi seorang marketing yang tangguh, yang hebat, yang mudah untuk bisa lebih mudah closing. Jadi saya juga ingin memberikan satu cerita sedikit tentang diri saya. Saya pernah juga menjadi seorang marketing. Ini teori tentang bagaimana membangun kedekatan dan kepercayaan. Ternyata memang menjual suatu produk, apalagi yang produk itu mahal, itu tidak mudah. Kita butuh proses yang cukup lambat untuk bisa melakukan pendekatan kepada calon customer kita. Bahkan proses yang saya lakukan itu bagaimana kemudian bisa menjadi teman, menjadi sahabat, dan akrab.
kita datang tidak lagi dilabel sebagai seorang salesman atau marketing, tapi sudah menjadi seorang kawan, sahabat yang kemudian karena pertemanan dan persahabatan tersebut dia dengan sukarela mau membeli produk kita. Jadi ada istilah bahasa yang sering disampaikan oleh para trainer marketing, ya, ini konotasinya bisa negatif tapi sebenarnya tidak, ya. Jualah diri Anda sebelum Anda menjual produk Anda. Artinya bagaimana kita membangun kepercayaan dulu kepada orang lain, baru kemudian kita bisa memberikan satu penawaran produk yang saya kira dia tidak akan terpaksa untuk membeli, tetapi karena udah adanya satu trust, keyakinan dan kepercayaan terhadap siapa yang menjual. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.